Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat Kristus sekalian, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini. Syukur sekali pada kesempatan kali ini kita dipertemukan untuk belajar firman Tuhan sama-sama. Kita boleh membaca, merenungkan, dan kiranya firman Tuhan yang ada boleh jadi berkat bagi hidup kita semua. Pada kesempatan kali ini saya mendasari pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 4. Saya mulai dari ayat yang keempat. Dan kita akan melihat alur demi alur yang membuat kita mengerti betapa Tuhan bekerja dalam hidup kita secara luar biasa. Kisah Para Rasul 12 ayat 4, firman Tuhan berkata, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Sahabat Kristus, Petrus ditangkap oleh Raja Herodes, ya artinya ditangkap oleh prajurit di bawah pemerintahan Raja Herodes. Sementara temannya yang bernama Yakobus sudah dibunuh terlebih dahulu dengan cara kepalanya dipenggal. Dan Petrus ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Anda tahu berapa orang yang menjaga Petrus di dalam tahanan supaya Petrus uh, tidak lepas dari penjara. Ada 4 regu dan masing-masing regu itu terdiri dari 4 orang. Artinya ada 16 orang yang menjaga Petrus di dalam penjara. 16 orang. Ketika Petrus ditangkap itu sudah masalah pertama. Masalah kedua adalah Petrus ditahan di bawah penjagaan orang sedemikian banyak. Itu adalah masalah yang susah untuk dipecahkan, susah untuk diselesaikan. Ditambah lagi masalah ketiga, yaitu tangannya dirantai, kakinya dibelenggu, sehingga dia tidak bisa bergerak ke sana kemari dengan bebas dan dengan leluasa. Ada 3 masalah, dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Yang kedua, di penjara itu dia dijaga oleh 16 orang. Dan yang ketiga, tentu tangan dan kakinya dirantai, dibelenggu, atau kalau dalam istilah sekarang, diborgol. Masalah yang membuat Petrus tidak akan berkutik, tidak akan bisa kemana-mana. Besok paginya harus menghadapi hukuman yang lebih berat lagi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kadang-kala ada masalah demi masalah yang menimpa kita tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal situasi. Ada saja masalah yang dihadapi. Satu masalah belum selesai, yang lain sudah menunggu. Kemudian berikutnya lagi sudah bersiap-siap. Dan yang seterusnya lagi sudah menunggu waktu untuk menghadapi. Dan kita tidak tahu harus bagaimana. Sudah jatuh tertimpa tangga. Kemudian bersiap-siap lagi kerubuhan, batu, dan sebagainya. Kehidupan begitu menyusahkan. Ekonomi sudah sulit. Sudah di PHK. Keuangan tidak menentu. Kehidupan rasanya susah untuk dipahami. Dan membuat kita seringkali berkata, kok bisa sih saya mengalami seperti ini? Di mana Tuhan yang katanya dia itu adalah penolongku yang ajaib. Yang di lagu-lagu seringkali dinyanyikan bahwa Tuhan adalah pembebas, Tuhan adalah berkuasa. Mana Tuhan itu? Kok saya begitu banyak mengalami masalah demi masalah? Dalam kehidupan kami pun juga pernah mengalami situasi demi situasi yang tidak menentu. Sudah kena penyakit COVID, masih ada tanggungan utang. Utang bukan satu, tapi 2 dan 3. Tambah lagi, utang-utang itu adalah dari pinjaman online yang harus kami bayar. Sehingga ketika ada uang yang masuk kepada kami sampai harus mikir, ini uangnya untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari, atau untuk menyembuhkan COVID kami, maksudnya untuk pengobatan kami, atau untuk membayar bagian pinjaman secara online. Dan kami betul-betul tidak mengerti, sudah pendapatan atau pemasukan yang ada tidak banyak, kami masih harus bertahan hidup dengan susah payah. Itu pernah kami alami sekian tahun yang lalu.
Demikian juga bisa jadi kehidupan kita tidak menentu saat ini. Ada begitu banyak masalah, ada banyak situasi kesulitan kita hadapi. Bahkan kalau digambarkan ada 16 orang yang menjaga Petrus, bisa jadi ada 16 masalah yang menimpa kita secara berbarengan, ekonomi, kesehatan, atau juga masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, dan sebagainya yang membuat kepala kita jadi berisik, yang bingung, tidak tahu yang mana harus diselesaikan, yang mana harus didahulukan. Poin pertama adalah masalah boleh. Masalah bertubi-tubi datang menimpa kita. Problem, persoalan bisa begitu saja menimpa kita dalam waktu yang bersamaan. Itu poin pertama. Tapi poin kedua, tidak hanya berhenti di ayat 4. Firman Tuhan di ayat 5 berkata, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Firman Tuhan menuliskan bahwa tidak hanya masalah itu datang begitu. Ada poin berikutnya yaitu jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Artinya adalah, adakah kita selama ini sudah berdoa dengan tekun terhadap pergumulan yang kita hadapi? Adakah kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk situasi yang sedang kita jalani saat-saat ini atau dalam masalah yang sedang kita hadapi? Seringkali ketika masalah itu datang, kita melupakan Tuhan. Kita tidak uh, menjadikan Tuhan sebagai solusi yang utama. Kita cari solusi A, B, C, D, dan sebagainya. Sehingga kita sendiri jadi bingung. Hari ini dengar firman Tuhan berkata, doakan dengan tekun situasi yang kita hadapi. Mungkin kita secara pribadi atau secara korporat dengan teman-teman sepelayanan, teman-teman sepersekutuan. Firman Tuhan berkata jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Mungkin kita secara pribadi nggak kuat lagi berdoa, minta dukungan doa dari teman-teman seiman supaya kita kuat menghadapi situasi yang ada. Ketika beberapa tahun yang lalu mengizinkan kami mengalami COVID, bukan cuma saya, kami sekeluarga bertiga, istri dan anak. Kami mengalami COVID, awalnya kami saling menyalahkan. Kenapa? Karena COVID itu datangnya dari anak-anak sekolah, tempat istri kami mengajar. Kemudian tidak hanya itu, ada pinjaman online yang harus diselesaikan, harus dibayar. Itu banyak hal yang menentukan. Ada banyak hal situasi yang tidak menentu. Belum lagi harus membayar tanggungan atau kebutuhan seharian. Satu kali, ada pada satu titik. Ketika begitu banyak hal kami selesai. Pagi hari, karena di masa-masa isolasi yang kami tidak boleh keluar rumah, tidak bisa bekerja, dan sebagainya. Kami bertiga berdoa, kami mohon Tuhan mengasihani kami mohon Tuhan menolong kami. Setiap pagi selesai mandi, sebelum makan pagi, kami bertiga berdoa, bergandeng tangan, kami berdoa, baca firman Tuhan, baca kitab Mazmur, atau apapun itu yang intinya firman Tuhan mengandung kekuatan bagi iman kami semua. Setiap pagi kami berdoa, mungkin cuma 5-10 menit berdoa setiap pagi, kadang-kadang sore juga. Dan itu yang kami kerjakan setiap hari. Karena mau bagaimana lagi, secara keuangan tidak menentu, tidak menentu. Ada uang 100.000 masuk, kami kadang harus bingung, ini harus kami apakan. Kami berdoa kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Poin kedua, berdoalah dengan tekun. Poin pertama, masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, jangan menyerah dengan masalah. Doakan, berdoa dengan tekun. Hadapkan masalah kita kepada Tuhan. Poin ketiga, poin terakhir, firman Tuhan di dalam ayat 7, kisah para Rasul 12, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ketika ada orang yang berdoa dengan tekun, dengan kesatuan hati, saya yakin Petrus sendiri juga berdoa walaupun dalam kondisi yang sudah lelah, sudah payah. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, pertolongan itu datang secara ajaib, tak terduga. Petrus mengalami pertolongan Tuhan, malaikat tiba-tiba datang secara
mujizat, membangunkan Petrus yang tertidur, dan rantai itu terlepas dari tangan Petrus, belenggu itu terlepas dengan sendirinya. Dan ketika Anda mengikuti bacaan firman Tuhan ini, ayat-ayat berikut, eh, pintu besi yang menutupi atau yang menahan atau yang menjadi penjara bagi Petrus tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. 4 lapis penjagaan itu terlepas dengan sendirinya, sementara penjaganya tidak menyadari atau mereka dalam kondisi tertidur. Dan Petrus bisa keluar dari tahanan itu dengan leluasa, dengan tanpa kesulitan. Hari ini, ketika kita membawa situasi yang kita hadapi kepada, dengan berdoa dengan tekun, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tidak jemu-jemu, firman Tuhan berjanji bahwa ada pertolongan yang juga akan kita alami. Nah, bagaimana caranya? Siapa yang menduga bahwa Petrus akan mendapatkan pertolongan seperti itu? Jika kami tekun berdoa beberapa waktu yang lalu, Tuhan izinkan kami mengalami COVID, Tuhan izinkan kami mengalami situasi tidak menyenangkan, Tuhan mengizinkan kami mengalami depresi karena tagihan-tagihan pinjaman online, tagihan-tagihan yang harus kami selesaikan dalam waktu yang singkat. Satu persatu masalah terselesaikan dengan sendiri. Kami sembuh dari COVID, bahwa dari saya dan anak saya sembuh, bahwa istri saya. Puji Tuhan, jalan terbuka. Bagian pinjaman online kami selesaikan satu persatu. Kebutuhan hidup demi kebutuhan hidup boleh kami bayarkan, boleh kami selesaikan. Dan kami sampai hari ini hidup oleh karena pemeliharaan Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Bahkan hari ini saya bisa bersaksi, bukan hanya kami menghidupi diri sendiri, bukan hanya saya hidup untuk diri sendiri. Oleh kemurahan Tuhan, saya bisa jadi bagi orang lain, membiayai sekolah anak-anak yang Tuhan percayakan. Dari mana keuangan itu? Sementara saya hidup hanya mengandalkan belas kasihan Tuhan. Saya hidup hanya karena kemurahan Tuhan, hidup karena pemeliharaan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, semua tidak mungkin bisa kami kerjakan dan selesai. Hari ini, saya firman Tuhan singkat dan sederhana, saya sampaikan bahwa satu masalah boleh datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita dan berbagai bentuk dan jenisnya. Yang kedua, bawa dalam doa masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Yang ketiga, percayalah, pertolongan Tuhan itu pasti ada. Apapun caranya, kita tidak perlu pikir. Mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, pasti disediakan di setiap kita. Percaya dan berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus berkati setiap anak-anakmu yang menyaksikan tayangan ini, pulihkan hidup mereka yang dalam masalah, Tuhan kuatkan, memberikan pertolongan, jalan keluar apapun itu, masalah keuangan, kesehatan, dan sebagainya, masalah keluarga, masalah pekerjaan, pelayanan, studi, masalah pencarian, pasangan hidup, dan sebagainya. Hamba berdoa, Tuhan Yesus menjadi jawaban yang terbaik. Terima kasih Tuhan, dan percaya kami tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan Yesus selalu menopang langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Sahabat Yesus sekalian, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita, penyertaannya tidak pernah berakhir. Salam dari saya, Pendeta Oki Raharjo dari Hitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mengakhiri sesi saat teduh malam hari dengan doa bersama sebelum kita istirahat. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus sampai berdoa bersyukur untuk pertemuan pada malam hari ini, sekalipun melalui udara, melalui media online. Tapi kami percaya Tuhan Yesus tetap hadir bersama dengan semua kami. Dan hamba sani Tuhan berdoa untuk setiap anak-anakmu dalam pergumulan yang dihadapi. Yang pertama dalam masalah keuangan. Ada banyak anak-anakmu yang saat ini terlibat dalam kondisi keuangan yang tidak menentu, tidak baik. Dan Tuhan berkata kepada saya, ada di antara Anda sekalian terjebak dalam pinjaman online. Hamba berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, ampuni keputusan yang salah, yang pernah mengambil keputusan untuk meminjam
secara pinjaman online Tuhan, melalui aplikasi-aplikasi yang ada, sehingga saat ini harus terjerat pinjaman sekian banyak, terjerat pinjaman yang sampai tidak bisa mengatasi. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong, menjadi solusi yang baik, berkat Tuhan menyelesaikan, dan membuat setiap anak-anakmu yang sempat salah jalan ini berbalik kepada Tuhan, dan dipulihkan hidupnya, dipulihkan keuangannya, dipulihkan ekonominya, yang punya tanggungan segera terselesaikan, terutama Anda yang terlibat dalam pinjaman online, selesaikan di dalam kemurahan Tuhan. Juga berdoa untuk yang sakit, sakit di dalam, sakit di luar, dalam nama Tuhan Yesus, tanpa berdoa Tuhan, Engkau turut campur tangan, sembuhkan, sehatkan, pulihkan, dan dijauhkan dari segala situasi-situasi yang membahayakan. Sakit ringan, sakit sedang, sakit yang berat, di dalam nama Tuhan Yesus, sampai berdoa, sembuh, sehat, aktivitas yang selama ini tertunda, hamba berdoa bisa kembali dilakukan oleh anak. Dan juga hamba berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang dalam masalah. Ada beberapa di antara Anda yang menyaksikan tayangan ini sedang dalam proses berpisah, proses bercerai. Hamba berdoa ya Tuhan, persatukan kembali hubungan yang sempat renggang di antara suami istri ya Tuhan, di antara anak-anak. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan yang mempersatukan, Tuhan yang menyatukan di antara dua hati, maka tidak ada yang berhak untuk memisahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa, hubungan yang renggang di antara suami istri disatukan kembali, dipulihkan kembali. Demikian juga hamba berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cintai, Tuhan, dari pemimpin yang paling atas, pemimpin pusat, Pak Presiden dan Wakil Presiden, diberikan hikmat untuk memimpin dengan sebaik mungkin, demikian juga staf kabinet, menteri, dan seluruh yang terlibat di dalam jajaran pemerintahan, baik itu di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Semua bersinergi dengan baik untuk bangsa Indonesia berjalan dalam aturan yang benar, dalam situasi yang harmonis. Damai sejahtera Tuhan melimpah, salam yang dari Tuhan dinyatakan atas bangsa Indonesia. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, buka kedua tanganmu, terimalah berkat Abraham yang adalah berkat kekayaan, terimalah berkat Isa yang adalah berkat mujizat, dan terimalah berkat Yakub yang adalah berkat perubahan karakter. Kita terima semuanya di dalam satu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang mengasihi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap kuat iman, lurus jalan, dan setia mengikut Tuhan Yesus sampai garis akhir. Salam dari saya, Pendeta Oki Raharjo dari Wijpa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. God bless you.